Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teruntuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas Mbak, para pejuang UMKM Kulon Progo, Bantul, DIY, dan sekitarnya yang senantiasa berjuang untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Insya Allah pada siang hari ini saya ingin berbagi, bercerita tentang desain gitu ya. Gitu ya. Itu ya, jadi sebelumnya mungkin saya mohon izin ya. Di sini saya tidak menggurui, di sini saya tidak eh, apa ya, tidak memberikan wejangan ataupun memberikan materi ya sebenarnya. Saya cuma berbagi cerita tentang desain kemasan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham. Bisa dipanggil Ilham gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selama ya mungkin beberapa menit ke depan saya akan coba menyampaikan satu demi satu tentang desain kemasan. Ya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Baik. Dan semoga di situasi PPKM ini karena masih sampai tanggal 30 Agustus ya, ya masih ada PPKM, nggak masalah walaupun kita dibatasi, semua serba tidak boleh, semua serba dilarang, penuh dengan pembatasan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi nggak apa-apa. Dengan keterbatasan itu, kita tetap bisa untuk bergerak, kita tetap bisa untuk kemudian menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Maka semangat buat Bapak Ibu, buat Mas Mbak, semoga usahanya selalu diberkahi. Termasuk salah satunya menjadi dasar dari Hagia Training Center untuk kemudian mengadakan kelas usaha online. Ini berangkat dari semangat dari kami tim Hagia untuk kemudian bisa bersama-sama bareng UMKM untuk bisa kita naik kelas bareng-bareng gitu ya. Walaupun di tengah pandemi, walaupun di tengah virus corona ini, kita tetap bisa untuk bertumbuh dan bertumbuh. Begitu. Baik, saya share screen dulu. Mungkin minta tolong dijadikan co-host dulu. Ya, oh sudah bisa. Oke, baik. Oke, nah sudah terlihat ya. Sudah terlihat kan? Kelihatan nggak Mas Watan? Baik. Oke, sedikit saya tunjukkan ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang desain kemasan. Nah, di sini mungkin perkenalan singkat ya. Ya, ini. Jadi kenalan saya gitu ya. Jadi aku adalah seorang pemuda yang biasa aja, biasa aja, yang sedang berpetualang di dunia ekonomi kreatif gitu ya. Jadi yang alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk ikut di berbagai proyek kebaikan gitu ya. Dan salah satunya di kelas usaha online ini menjadi salah satu proyek kebaikan yang ya saya sangat bersemangat untuk ikut di situ gitu. Karena saya bisa berjumpa dengan para pelaku UMKM, para pejuang, mereka yang menggerakkan ekonomi di Indonesia gitu ya. Baik, selanjutnya itu singkat aja dari aku perkenalan. Nanti Bapak Ibu Mas Mbak bisa kemudian ya cari tahu lebih lanjut tentang saya. Bisa di Instagram ataupun mungkin bisa lewat nomor WhatsApp saya, nanti bisa menghubungi panitia saja ya. Baik. Oke, baik. Di hari Sabtu ini yang cerah ceria ini kita akan mengulik tentang desain kemasan. Seperti apakah desain kemasan? Ya, kita lihat bareng-bareng. Oke, kita mulai dalam studi kasus. Jadi saya senang dengan studi kasus gitu ya. Ketika kemudian kita ke supermarket, kita ke minimarket, ketika kita ingin mencari sebuah produk, katakanlah kita ingin mencari sebuah pasta gigi ya. Misalnya kita ingin cari pasta gigi seperti ini, Sasha, ya. Kita ingin cari sikat gigi ini. Nah, ketika kita berjalan berkeliling melihat rak-rak itu, maka apa sih yang kita lihat pertama kali gitu ya? Pasti kan kita kemasannya gitu ya. Ini kemasannya mana ya? Aku mau beli produk ini mana ya? Kita berjalan melihat satu demi satu dan ketemu, oh ini dia produknya. Akhirnya dia ambil, kita ambil, dan kita pun bisa langsung menuju ke kasir untuk membayar produk itu. Sesederhana itu. Kemudian ketika kemudian kita berjalan nih di tengah jalan, wah aku pengen minum yang seger-seger nih, ada
frame it nggak di sini gitu ya. Nyari frame it, oh lihat pelangnya, ada pelang frame it, oh itu tokonya di situ. Ada lagi ketika kita lapar, wah aku pengen makan ayam goreng gitu. Terus lihat, ada olive nggak di sekitar, ada roket nggak di situ. Kita cari, lihat pelangnya, oh ada di ternyata. Akhirnya kita pun mampir ke situ untuk kemudian makan dan juga membeli produk. Nah, itu studi kasus tentang kemasan ya teman-teman. Teman-teman, Bapak hadirin gitu. Jadi tentang kemasan. Jadi ini tentang visual asset gitu ya. Jadi adalah sebuah kesalahan jikalau institusi besar ataupun perusahaan ataupun UMKM tidak memperhatikan desain identitas yang dimilikinya. Sebab identitas adalah salah satu aset visual yang paling potensial. Tanpa identitas yang baik, ketertarikan audiens akan berada pada posisi tidak tertarik, bahkan tidak tahu gitu ya. Jadi udah nggak tahu, nggak tertarik, nggak beli ya, itu jadinya kita rugi gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita menuju ke penting nggak sih desain gitu ya. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan gitu ya. Apakah desain bisa meningkatkan pendapatan? Apakah desain bisa membuat penjualan laris manis? Apakah desain bisa menarik ribuan pelanggan untuk membeli produk kita? Apakah bisa? Mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya belum tentu. Jadi sebagus-bagusnya desain kita, ketika kemudian penawaran kita tidak menarik, ketika kemudian harga kita tidak bersaing, ya kita belum tentu bisa closing gitu ya, belum tentu bisa menjual produk kita. Terus mungkin kita dalam menentukan branding, dalam menentukan positioning ternyata belum sesuai, ya desain yang bagus ya belum tentu bisa meningkatkan pendapatan. Tapi ada tapinya gitu ya. Tetap yang namanya sebuah usaha, yang namanya sebuah katakanlah entrepreneurship gitu ya, sebuah produk yang bagus itu tidak lepas dari desain. Nah, pertanyaannya, desain ada di bagian mana sih? Mari kita lihat sama-sama. Nah, seperti ini. Lalu kenapa desain itu penting kalau misalnya desain nggak bisa meningkatkan pendapatan, desain nggak bisa membuat jualan jadi laris, lalu kenapa harus desain gitu? Nah, jawabannya ini. Ini jawaban dari Bapak Bobi Hartanto ya. Beliau adalah seorang pakar bidang sumber daya manusia. Jadi bukan kata saya, beliau kata Bapak Bobi ya. Jadi otak manusia itu lebih suka dengan segala sesuatu yang bergambar dan berwarna. Karena gambar bisa memiliki sejuta arti, sedangkan warna akan membuat segala sesuatu menjadi lebih hidup. Nah, kurang lebih seperti itu. Pentingnya desain ada di situ. Karena otak manusia itu lebih suka dengan sesuatu yang bergambar dan berwarna gitu ya. Dan 95% gitu ya, audiens itu lebih tertarik dengan sesuatu yang gambar gitu. Sesuatu yang bergambar, sesuatu yang video bergerak gitu. Makanya ini menjadi penting bagi kita untuk kemudian ya tahu soal desain gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, saya akan sampaikan 4 alasan kenapa kita itu perlu membuat desain kemasan yang bagus. 4 alasan pentingnya desain kemasan untuk produk kita, untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kita mulai di yang pertama. Nah, kenapa desain kemasan itu penting? Yang pertama adalah soal identitas. Gitu ya. Jadi saya contohkan ini adalah Sunlight dan juga Mama Line, produk sabun cuci buat cuci piring, cuci gelas, dan perabotan masak lainnya. Jadi kita pun akan langsung tahu produk ini adalah produk untuk cuci piring gitu ya. Kita pun tahu ini Sunlight, oh iya ini Sunlight. Aku tahu namanya, aku tahu warna kemasannya, aku tahu kegunaannya. Nah, itulah pentingnya dari kemasan. Untuk para pemilik produk menyampaikan produknya. Ini produk apa, namanya apa, fungsinya buat apa, keunggulannya apa gitu ya. Ketika sudah ada kemasannya dan kemasannya itu bagus, itu menjadi sebuah identitas gitu. Yang kemudian ketika saya sampaikan tadi, ketika orang mencari di minimarket, mereka pun bisa mencari dengan lebih cepat. Mereka tidak perlu bingung muter-muter nyari produk ini mana sih produknya gitu ya. Tapi karena dia sudah tahu, oh warnanya ini, warnanya hijau, ada gambar jeruk-jeruknya, sehingga
itu memudahkan customer untuk kemudian mencari produk. Kayak Mama Lime juga, Mama Lime ada gambar piringnya, ada gambar gelasnya, ada gambar buah sayurnya gitu ya. Jadi ketika identitas sudah jelas, customer pun akan lebih cepat untuk kemudian membeli produk kita. Kalau Bapak Ibu jualan produk, ya katakanlah mungkin kayak bakso aci gitu ya. Nah, bakso aci kan bisa dibikin kemasan juga, yang kemudian bisa ditentukan nanti seperti apa, mau identitasnya, nama produknya, dan segala macam. Ya, itu poin pertama ya, tentang identitas. Poin kedua, nah ini tentang ketertarikan. Nah, gitu. Jadi sebuah produk itu sebenarnya mungkin biasa aja gitu ya. Tapi orang bisa terdorong untuk membeli karena melihat kemasan gitu ya. Melihat, wih, ini kok kemasannya bagus gitu ya. Kayak menarik gitu ya. Penasaran gitu ya. Penasaran dan dia pun ingin nyoba gitu loh. Nah, nyoba dan akhirnya mereka membeli produk kita. Ketika kemudian nanti rasanya enak, dia pun bisa beli lagi. Nah, seperti itu. Makanya ada yang kemudian berkata seperti ini ya, buat apa sih kita bikin kemasan bagus-bagus kalau pada akhirnya kita buang ke tempat sampah gitu ya. Ngapain gitu loh dibikin bagus-bagus, kan toh nanti dibuang, dibakar, udah nggak berguna gitu. Gitu ya. Ada yang bertanya seperti itu. Dan akhirnya saya menyampaikan sebuah jawaban gitu ya. Ya sama ketika kemudian mungkin ibu-ibu pakai make up gitu ya. Ketika ibu-ibu pakai make up, dandan dengan sangat cantik sekali, ngapain gitu ya, pada akhirnya kan nanti dibilas gitu ya, nanti sampai rumah dibilas pakai air, dibersihkan semua gitu. Ngapain gitu ya. Sama halnya ketika kemudian kita nyapu ruangan, ngapain kamu nyapu ruangan lagi juga kotor lagi gitu ya. Ya, jadi tugas dari kemasan itu ketika dia sudah dilihat oleh customer, ketika customer pun itu sudah membelinya, maka tugasnya itu sudah selesai. Tugas dari kemasan itu sudah selesai tepat sebelum kemasan itu dibuang. Tugas dari make up itu selesai tepat sebelum make up itu dibilas. Maka disinilah posisinya dari kita membuat kemasan yang bagus itu agar orang itu tertarik gitu loh. Kita dandan yang cantik, ya agar orang tertarik gitu loh. Ketika sudah tertarik ya udah gitu, fungsinya udah selesai gitu. Nggak harus kemudian itu bertahan selama seharian terus seperti itu, ya nggak juga gitu ya. Pada akhirnya memang kemasan itu akan dibuang dan pada akhirnya dari desainnya bagus itu pada akhirnya akan dibuang dan tidak dipakai lagi, nggak apa-apa karena fungsinya udah selesai gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 1 tadi soal identitas, nomor 2 ketertarikan. Sekarang nomor 3. Nah, berkualitas. Wih, gitu ya. Saya contohkan ini ada bakpia kukus Tugu Jogja. Ya, ini sebenarnya ya bakpia gitu ya. Ya bakpia seperti pada umumnya. Mungkin rasanya juga sama dengan rasa yang kita bikin gitu ya. Tapi salah satu keunggulan mereka adalah mereka punya kemasan yang luar biasa gitu. Wih, kemasannya itu berkualitas. Jadi terlihat seperti naik kelas gitu ya. Jadi ini dipajang di toko-toko di bandara itu bisa. Karena kalau kita pakai kemasan yang biasa aja untuk ditampilkan di namanya apa itu, di gerai-gerai yang memang di bandara dan toko-toko yang besar itu agak sulit gitu. Maka kemasan itu membuat produk kita menjadi terlihat lebih berkualitas dan terlihat lebih terpercaya. Maka ini menjadi sebuah mungkin PR dari UMKM di Indonesia agar bisa meningkatkan kemasannya, agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Sebenarnya dari rasa, dari quality produknya, bisa dibilang produk UMKM itu sama bagusnya dengan produk-produk perusahaan gitu. Sama hebatnya dengan produk dari perusahaan yang besar, cuman memang biasanya kalah dalam kemasannya gitu ya. Kemasannya mungkin kalah dan juga mungkin dari promosinya yang mungkin belum sehebat dari perusahaan besar. Tapi kita tetap bisa untuk menyaingi perusahaan besar itu. Wih, ya kita sejak awal memang lebih baik sih. Ya hidup UMKM. Nah, lanjut nomor 4. Nah, pengalaman. Kenapa kemasan itu dihubungkan dengan pengalaman? Jadi teman-teman sering lihat di YouTube nggak video unboxing, video unboxing produk gitu. Pasti kan di awal kemasannya dilihat dulu, dibuka seperti apa, ini kemasannya bagaimana, tampilannya seperti apa kemasannya, akhirnya dibuka dengan penuh wow gitu ya.
itu menjadi sebuah pengalaman user experience yang sangat bagus itu. Jadi para customer, para pembeli kita, mereka bukan hanya senang dengan produk kita yang memang bagus, enak, tapi mereka juga senang ketika menerima kemasannya gitu. Ibaratnya ketika kita ngasih hadiah ke orang ya, kita kan ngasih hadiah pasti boxnya bagus gitu. Nggak mungkin cuma dibungkus kresek ya, ngasih hadiah ke si doi cuma pakai kresek kan nggak mungkin ya. Kita biasanya kasih ke box yang bagus, kita serahkan ke si doi. Doi itu siapa nggak tahu. Ya ibaratnya seperti itu. Kita akan ingin memberikan pengalaman yang sangat apa ya, berkesan, gitu ya. Wah, ini spesial buat aku gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini pengalaman untuk para customer kita. Nah, nomor 5. Ini bisa dibilang adalah alasan paling kuat ya. Jadi bagaimana caranya agar desain kemasan itu menjadi sesuatu yang tidak terlupakan. Jadi orang pun sudah terbayang dalam pikirannya kemasannya seperti ini, produknya seperti ini, gambarnya ini loh gitu ya. Dan dia pun bisa langsung tahu di mana itu, di mana nyarinya gitu ya. Terus bagaimana cara belinya, bahkan sampai ke rasa-rasanya tahu gitu, sampai ke tagline-nya juga tahu gitu. Sampai kemudian dia pun sering menyebut-nyebut itu gitu. Kayak Indomie ya. Indomie kan bisa dibilang hampir semua orang itu tahu lagunya gitu. Indomie seleraku gitu ya. Hampir seluruh rakyat Indonesia tahu lagu itu gitu. Dan mereka juga akhirnya kenal dengan kemasannya. Mereka tahu kemasannya gitu. Dan seperti melekat kuat gitu ya. Dan bisa dibilang ya semua orang, hampir semua orang di Indonesia mungkin pernah lihat kemasan Indomie gitu ya. Dan kemasannya juga ya sangat menarik gitu dan eye catching gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tadi ada 5 poin Bapak Ibu. 5 poin tentang desain kemasan ya. Kenapa sih desain kemasan itu penting? Ya ada 5 tadi. Yang pertama adalah untuk identitas, yang kedua untuk kemudian ketertarikan, yang ketiga untuk sesuatu yang berkualitas, yang keempat sebagai pengalaman dari customer, yang kelima adalah agar produk kita itu tidak terlupakan. Produk kita itu selalu diingat oleh customer kita, sehingga mereka pun bisa loyal dengan produk kita, mereka pun bisa senantiasa berlangganan dengan produk kita. Nah, itu tujuannya. Nah, gitu ya. Nah, tadi 5 alasan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kali ini kita ke tips trik. Nah, kita sudah mulai ke bagian teknis nih. Nah, ini 5 tips dan trik agar desain kemasan kita itu menjadi lebih menarik lagi gitu ya. Apa aja tipsnya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama adalah eye catching. Wah, ini saya selalu menyampaikan eye catching ya. Pertama pasti eye catching. Kenapa? Ya karena bisa dibilang ketika kita scroll di HP, ya itu kita pasti scroll kita hanya melihat sepersekian detik saja gitu, hanya beberapa detik kita lihat. Kita baru menghentikan jari kita, menggulirkan jari kita berhenti sampai kita menemukan sesuatu yang menarik gitu, menarik pandangan kita. Istilahnya dari mata turun ke hati gitu, gitu ya. Jadi sesuatu yang langsung ditangkap oleh mata kita dalam waktu sepersekian detik. Nah, itulah pentingnya. Bisa kita pakai kombinasi warna, bisa pakai dengan foto yang bagus dan segala macam. Itu yang penting bagaimana caranya agar customer itu bisa tertarik dalam hitungan detik gitu ya. Hitungan detik. Dan ini memang penilaiannya sangat subjektif sekali. Mungkin bisa beda-beda antara satu desainer dengan desainer yang lain, tapi setidak-tidaknya biasanya ada sesuatu yang memang disepakati gitu. Kayak dari susunan layout itu biasanya ada teknisnya sendiri, tapi saya tidak akan sampaikan soal itu. Yang penting penilaian kita lah, dimulai dari diri kita sendiri. Kita scrolling aja ke IG ketika kita berhenti pada suatu konten yang itu menarik, nah seperti itu yang disebut eye catching. Dan mungkin antara pendapat saya dengan pendapat orang lain, eye catching itu bisa beda-beda. Makanya itu adalah soal feel, soal rasa. Gitu ya. Baik, lanjut nomor 2. Pakai font yang keren. Gitu ya. Nah, font yang keren. Font keren itu seperti apa? Rumusnya yang pertama ya, sekeren-kerennya apa? Sekeren-kerennya sebuah font, yang paling penting adalah bisa terbaca. Font kalau udah bagus banget, tapi nggak terbaca, ya sama aja. Buat apa gitu ya. Jadi pastikan fontnya itu terbaca, dan juga bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Gitu ya.
Itu yang penting. Dan tidak harus pakai font yang Latin-Latin, nggak harus. Teman-teman bisa pakai font bebas lah. Yang penting bisa terbaca, dan yang kedua bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Yang ketiga adalah good photo. Ini adalah foto yang berkualitas. Nah, gitu. Kayaknya kalau kita lihat misalnya produk shampoo ya, produk shampoo fotonya kan model rambutnya glowing gitu ya, bersinar gitu ya. Padahal ya nggak bersinar juga gitu ya. Hitam ya hitam bagus, tapi ya nggak sampai glowing bersinar. Tapi kan karena itu untuk kepentingan desain kemasan dibuat seglowing mungkin, sebagus mungkin. Termasuk foto produk. Mungkin bakso biasa aja ketika nanti di foto dengan angle yang bagus, dengan pencahayaan yang bagus, lighting yang bagus, akhirnya terlihat sangat enak gitu loh. Enaknya tuh enak banget gitu ya. Walaupun ketika kita makan ya seperti bakso pada umumnya gitu ya. Tapi ya itu kan jadi sebuah ketertarikan dari customer kita. Lanjut. Nomor 4, color power. Nah, ini kekuatan dari warna. Nah, warna ini kita sesuaikan dengan produk kita. Kalau kita produknya produk-produk lingkungan, ya mungkin akan ada warna hijau gitu ya. Warna-warna yang dekat dengan alam gitu ya. Ada warna biru juga bisa. Jadi warna ini disesuaikan dengan value dari produk kita, nilai dari produk kita, dan juga filosofi dari produk kita. Ya, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah produk yang mungkin mendekatkan dengan kehangatan bersama keluarga, ya bisa dengan warna merah yang hangat gitu ya. Atau mungkin ingin sebuah ketenangan, bisa pakai warna biru yang seperti lautan dan juga langit gitu ya, sesuatu yang menenangkan gitu ya. Dan ini sekali lagi soal warna disesuaikan dengan produk dari Bapak Ibu gitu ya. Saya yakin soal warna kita pasti bisa memilih yang terbaik untuk produk kita gitu. Ya jangan sampai kita milih warna yang bisa dibilang berlawanan dengan produk kita gitu ya. Kita pakai warna-warna yang ya tidak pas lah, sehingga tidak bisa menyampaikan pesan dari produk kita seperti itu. Lanjut nomor 5, make simple ya. Itu adalah apa ya, sebuah kata ajaib. Ajaib. Enggak, cuma memang pada prinsipnya desain itu simple. Pada prinsipnya ya. Jadi kita itu tidak perlu kemudian terlalu banyak memakai ornamen, terlalu banyak memakai berbagai gambar ataupun berbagai resort design, nggak perlu gitu ya. Cukup ketika nanti eye catching sudah tercapai, kemudian warnanya sudah bagus, font keren, foto juga bagus, tinggal kita bermain pada layout dan juga bermain nanti mungkin ada gradient dan segala macam. Tapi pada prinsipnya adalah kita itu buat yang simple-simple saja. Tujuan utamanya kan customer tertarik, mereka bisa kemudian mendapatkan info yang mereka inginkan dan mereka bisa membeli produk kita gitu ya. Kecuali kalau kita membuat sebuah karya seni gitu ya, karya seni yang bagus gitu untuk para seniman ya. Memang kita bikin yang rumit, tapi kan dalam konteks ini kita adalah UMKM, kita yang bergerak untuk kemudian mendistribusikan produk-produk kita ke masyarakat umumnya gitu ya, masyarakat yang berbagai umur, berbagai usia gitu ya. Kita bikin yang simple-simple aja gitu ya. Dan simple itu bukan berarti murahan ya teman-teman. Simple itu berbeda dengan murahan. Karena banyak produk mahal yang justru simple. Banyak produk mahal yang memang desainnya itu simple. Tapi punya nilai tarik yang sangat tinggi. Punya nilai jual yang sangat tinggi. Maka itu aja sih 5 poinnya ya teman-teman. Kalau teman-teman lagi, maaf ya. Karena saya biasa ngisinya buat ya seumuran saya gitu ya. Dan adik-adik saya, sehingga saya panggilnya teman-teman gitu ya. Mungkin itu ada 5 poin tadi. Yang pertama adalah eye catching. Yang kedua ada foto yang foto. Yang kedua font yang keren. Yang ketiga good foto. Yang keempat warna yang kemudian sesuai. Dan yang kelima adalah buat simple gitu. Nah itu soal kemasan sih. Jadi mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan sedikit aja. Yang pertama tadi soal 5 alasan kenapa kita harus membuat desain kemasan yang bagus. Terus yang kedua, 5 tips trik agar desain kemasan kita itu jadi menarik. Nah, saya berikan contohnya ya. Saya berikan contohnya. Jadi saya punya beberapa contoh. Mungkin nanti bisa jadi referensi buat kita bersama gitu ya. Baik,
sebentar, saya tunjukkan dulu. Oke, baik. Oke. Baik, oke. Saya share screen dulu. Ya, oke. Jadi ini sebuah contoh ya, teman-teman, tentang desain kemasan gitu ya. Ini kan desain kemasan kopi kenangan gitu ya. Jadi ini sederhana juga sebenarnya, hanya dikasih ada logo kopi kenangannya gitu ya. Tapi dengan menambah logo saja itu sudah bisa menaikkan gitu ya. Di satu sisi memang ini produk yang berwarna-warni gitu. Kemudian nanti bisa dikasih dengan berbagai ilustrasi sehingga desainnya lebih menarik. Dan ini simpel sekali gitu ya. Simpel sekali teman-teman. Nah, ini juga simpel sekali. Nah, kemudian nah, ini kan juga simpel. Ini kemasannya juga simpel sekali gitu ya. Tapi bisa menarik, bisa kemudian membuat orang itu pengen beli lah gitu. Terus lanjut. Ini juga. Jadi ada kemasan botolnya. Itu cuma dikasih tulisan aja. Gitu. Ini juga semua kasih tulisan. Nah, jadi tadi rumus simpelnya masuk gitu ya. Nah, ini saya ambil kopi kenangan ya. Di sini lihatlah ada kemasan ini kayak pot sih, botol maaf. Ini botol ya. Ini botol yang pakai gambar ilustrasi. Dan ini sangat eye catching sekali. Orang pun langsung tertarik dan ada keinginan untuk membeli gitu. Jadi mereka membeli sebelum membeli. Jadi mereka belum punya uang, tapi mereka punya niat untuk membeli produk kita. Nah, dan ketika sudah ada customer yang punya keinginan seperti itu, desain kita sudah berhasil, desain kemasan kita sudah berhasil. Ya itu contohnya sih. Tuh. Oke. Nah, jadi itu aja sih mungkin tentang contoh-contohnya. Mungkin masih banyak lagi contoh yang bisa saya tunjukkan gitu ya. Nanti bisa saya lihatkan di Instagram. Nah, mungkin kita bisa diskusi sebentar dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, gitu. Mungkin begitu, Mas Fatan. Apakah mungkin ada pertanyaan yang mungkin disampaikan lewat chat ataupun langsung? Yaitu di chat itu udah ada pertanyaan, Mas. Silahkan kalau mau dijawab baik. langsung atau nanti saja. Oke, langsung nggak apa-apa, langsung aja ya. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Siti Fadilah ya. Oke, kenapa perusahaan mengganti desain produk tiap 2-3 tahun sekali? Padahal kan konsumen sudah hafal desain ini. Kalau diganti desainnya kan dikiranya produk tersebut habis di toko bahkan tidak lagi menggunakan produk tersebut. Oke, baik. Oke, pertanyaan yang bagus dari Ibu Siti Fadilah. Nah, oke, jadi kenapa kemudian ada perusahaan yang mengubah desain produknya gitu? Mungkin 2-3 tahun sekali gitu ya. Nah, oke, alasan pertama kenapa kemudian ada yang mengganti itu biasanya ada rebranding. Jadi ada rebranding. Misalnya kalau saya beri contoh, misalnya Gojek ya. Gojek kan mengganti logonya. Kenapa mengganti logonya? Karena Gojek sudah bertumbuh lebih besar. Yang dulunya adalah katakanlah aplikasi transportasi online, ojek online, sekarang sudah menjelma menjadi super app gitu ya. Jadi bukan sekedar transportasi online, tapi aplikasi yang bisa membantu berbagai kegiatan kita. Makanya kemudian Gojek pun melakukan sebuah rebranding, mengganti logo, bahkan sampai mereka pun harus mengganti jaket-jaket dari drivernya gitu ya. Ya gitu. Karena sekali lagi jawabannya yang pertama karena untuk keperluan rebranding. Kenapa rebranding? Karena mungkin perusahaan bertumbuh lebih besar lagi dan ketika perusahaan itu sudah besar sebenarnya customer bisa menghafal dari logonya gitu. Jadi mungkin desain kemasan itu berubah warna, tapi logonya masih ada di situ sehingga orang pun tetap masih bisa mengenali gitu. Maka, ada yang mengganti, tapi ada yang mengganti itu tidak secara frontal gitu. Katakanlah seperti botol Coca-Cola ya. Coca-Cola itu dari dulu sampai sekarang tentu ada perubahan, tapi mereka tetap pakai warna merah gitu.
Kemudian ada juga Aqua. Aqua itu juga beberapa kali ganti desain, tapi logo Aquanya masih sama. Warnanya juga biru, hijau, biru muda, hijau bening gitu ya, sama. Kemudian ada juga Sprite. Sprite itu juga ganti logo juga, tapi warnanya tetap hijau dan juga ya masih senada gitu, masih ada lemonnya gitu, masih. Jadi memang bisa jadi perusahaan itu akan mengubah desain kemasannya, tapi itu dalam ruang yang mana itu masih bisa dikenali gitu sebenarnya. Gitu sih. Atau ya kalau misalnya ada kepentingan mungkin ganti pimpinan, mungkin ganti komisaris, bisa jadi kemudian ingin merombak semuanya, itu ya saya kurang tahu kalau itu. Tapi intinya kenapa kemudian diganti, karena kadang customer itu jenuh gitu ya, jenuh dengan kemasannya. Ketika kemudian diberikan yang baru, orang pun jadi semangat lagi pengen beli gitu. Karena sifat orang itu kan mudah bosen. Ya mungkin itu sih Ibu Siti. Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga bisa menjawab. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ya mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau menanyakan soal terkait desain produk kemasan gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Enggak ada? Enggak ada ya. Baik. Ya. Ini bisa saya simpulkan. Ya. Mohon maaf sebentar. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi soal kemasan, kalau kita melihat gitu ya, misalnya ada produk jajanan gitu ya, mungkin produk siomay, produk keripik gitu ya, produk yang memang kita itu bisa bikin sendiri gitu, dan kita mampu untuk bikinnya. Kemudian soal rasa pun sebenarnya kita tidak kalah gitu ya. Tapi ketika kemudian kita bisa membuat sebuah kemasan yang bagus, kita bisa membuat desain packaging yang bagus, maka itu akan menaikkan kualitas dari produk kita. Orang pun akan kemudian lebih mudah mengetahui produk kita, lebih mudah untuk kemudian katakanlah mengirimkan produk kita juga ke banyak orang ketika kita sudah punya desain kemasan yang bagus. Maka itu menjadi salah satu ya PR kita bersama gitu ya, untuk bisa membuat kemasan yang bagus, membuat kemasan yang memang cocok untuk kita gitu ya. Nah, itu aja saya sampaikan sekarang, mungkin bagian akhir gitu ya. Ini tadi sudah sampai sini make simple. Nah, ini saya contohkan beberapa produk gitu ya dari desain saya gitu ya. Ini tentang, ini gula semut ya, produk gula semut, produk UMKM Kulon Progo juga gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin kemasannya masih biasa-biasa aja. Nah, ini kita bikin biar sedikit lebih menarik lagi, lebih eye catching lagi, sehingga ini itu kalau dipajang di minimarket sudah bisa gitu. Dipajang di minimarket, dipajang di pameran sudah bisa. Bahkan ketika kemudian dikirim ke seluruh Indonesia sangat memungkinkan. Bahkan sampai ekspor gitu ya. Itu satu hal yang sangat mungkin ketika kemasannya sudah baik gitu. Ada juga produk teh bajakah gitu ya. Ini dari Kalimantan. Jadi kami pun dalam perjalanan untuk kemudian membentuk sebuah tim gitu ya, yang memang berfokus pada packaging gitu ya, berfokus pada desain kemasan, sehingga kita bisa kemudian bersama-sama UMKM di seluruh Indonesia untuk kemudian memajukan usaha mereka. Salah satunya di kelas usaha online ini ya, kita adakan kelas semacam ini ya, tujuannya agar kita bisa bergerak bersama gitu ya. Karena sebenarnya sekali lagi saya tekankan ya, kualitas produk UMKM itu tidak kalah dengan perusahaan yang besar. Kualitas produk UMKM tidak kalah enak, tidak kalah bersaing sebenarnya dengan perusahaan yang besar. Perusahaan besar mereka menang dari budget, menang dari promosi, menang dari packaging mereka, menang dalam hal pendistribusian mereka. Jadi kita pun mungkin menjadi kalah. Tapi dari segi produk kita, sebenarnya kita bisa bikin produk yang bahkan lebih baik dari produk perusahaan. Nah, tinggal
PR-nya itu adalah untuk membuat sebuah kemasan yang bagus gitu ya. Oke, dan sekarang ada lagi beberapa foto contoh dari desain ya teman-teman, dari desain saya gitu, tentang beberapa produk. Saya share lagi. Nah ini beberapa foto ya, ini yang tadi bajaka dan gendis manis, ini juga bajaka versi yang putih itu. Kemudian ini ada gendis manis juga, ini ada susu kambing juga, Joy Milk. Ya ini beberapa desain ya, yang memang pada prinsipnya simpel-simpel aja kok. Ini simpel, tidak rumit, tidak ada ornamen-ornamen gitu. Kita hanya bikin agar customer itu bisa melihat dari produk kita gitu. Terus ada lagi contoh di Instagram. Jadi mungkin kita itu bisa cari referensi banyak di Instagram. Saya juga sering nyari di Instagram gitu ya. Kalau lagi bingung gitu, gak ada inspirasi, ini nyari di mana ya? Ya nyari di Instagram aja. Nanti saya tunjukkan contoh dari Instagram, ada yang bagus. Ini bisa untuk referensi kita bersama gitu ya. Nah, sebentar saya tunjukkan lagi. Ini ya, Instagram. Nah ini, Instagram milik Kreatif Design ya. Ini salah satu contoh. Nah ini ada beberapa desain kemasan yang bagus. Nah ini contohnya. Ada ayam kamus. Kan simple loh, simple. Keren tapi. Ini ada sahabat Kalimantan, madu. Ada juga ini chicken, apa ini, chicken hot ya. Ini ada juga produk untuk perempuan berbagai. Nah ini ada kue balok brownies. Nah ini kita kan bisa bikin brownies ya sebenarnya, kita bisa gitu ya. Tapi memang UMKM kan kadang kekurangan dari tim desainnya gitu ya, sehingga tidak bisa membuat kemasan yang seperti ini. Ini nasi pecel nih, nasi pecel. Ya nasi pecel ditambah kotak seperti ini bisa harganya langsung naik gitu. Ini juga beberapa produk, ada kaos. Ini Sariwang, ini nasi nasi ayam ya, nasi ayam. Nah, masih banyak lagi. Jadi poinnya adalah desain kemasan yang baik itu bisa menaikkan nilai dari produk kita. Dan saya sangat ingin sekali untuk kemudian bersama-sama dengan Bapak Ibu para pelaku UMKM untuk bisa memajukan ekonomi ya di DIY di Indonesia gitu ya secara umum, dan ini jadi sebuah kolaborasi antara para konten kreator dengan pelaku usaha gitu ya. Insya Allah gitu ya. Baik, oke di sini. Oke, ini mungkin beberapa pesan dari saya aja sih. Jadi nggak harus, jadi Bapak Ibu tidak harus bisa desain gitu. Bapak Ibu nggak harus kemudian bisa Corel, bisa Adobe, bisa kemudian memakai berbagai aplikasi kayak Affinity Designer, Photoshop, Lightroom dan segala macam, nggak harus gitu ya. Tapi sebagai seorang brand owner, sebagai seorang pemilik brand, pemilik produk gitu, pastikan bahwa ya kita sudah mampu membedakan mana desain yang baik dan mana desain yang kurang baik. Jadi kita bisa meng-hire orang yang tepat untuk jadi tim konten produk kita. Kita udah tahu nih, oh berarti produk kemasanku harus seperti ini nih. Nah, sehingga kita pun bisa mencari para desainer yang memang bisa desain untuk mengkaryakan mereka. Mereka bisa kemudian membuat desain yang bagus, kita pun bisa membuat customer lebih tertarik dengan produk kita dan bisa meningkatkan penjualan kita. Begitu sih dari aku. Jadi terima kasih banyak dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas ini. Semoga bermanfaat dan saya harap saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu gitu ya. Nanti bareng tim dari tim kreatif bisa mungkin berkunjung ke UMKM dari Bapak Ibu semuanya. Kami bisa kemudian membantu dari segi packaging, dari segi konten promosi, dari segi media sosial, bahkan kami bisa membantu di situ sehingga kita pun ya bisa menebarkan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas gitu ya. Jadi rakyat yang maju, ya kita semua maju, UMKM maju, dan ekonomi juga maju. Itu aja. Terima kasih banyak.
Muda Lestari, salam inspirasi berkarya membangun negeri. Saya Ilham Akbar Arsyad. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di janji temu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.